adalah ilmu tauhid, dan yang kedua adalah ilmu fiqih. Ilmu tauhid itu ilmu batin, sedangkan ilmu fiqih adalah ilmu zahir. Kita nggak akan bisa sholat kalau nggak tahu ilmunya. Apa itu rukun sholat, apa saja sunnah dalam sholat, bagaimana cara menutup aurat ketika sedang sholat, ada berapa rukun wudhu, bagaimana cara membasuh kepala, bagaimana niat ketika wudhu. Itu semua dipelajari dalam bahasan ilmu fiqih, ilmu zahir. Jadi kalau ada orang ibadah tapi dia nggak mau belajar fikih, ibadahnya masih dipertanyakan. Ada orang udah sholat puluhan tahun, tapi begitu ditanya, "Bu, rukun sholat apa?" "Lah, kagak tahu, yang penting sih sholat aja tiap hari." "Bu, mai betilus sholat, apa yang batalin sholat?" "Ya nggak tahu, taunya cuma buang angin doang." Nah, ini pentingnya belajar ilmu fiqih, ini ilmu zahirnya. Yang kedua, ilmu tauhid. Orang sholat kalau udah tahu tata caranya, dia harus tahu bagaimana cara komunikasi dengan Tuhannya. Betul nggak ibu-ibu? Ada nggak yang ketika sholat dia nangisnya menghayati surah Fatihah? Belum kayaknya Ustazah, nggak ada ya? Belum, tapi mudah-mudahan pulang dari sini setelah kita kaji kitab ini bisa kita hayatin. Salah satu rukun sholat adalah qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Jadi kalau ada orang sholat tapi Fatihahnya nggak benar, maka sholatnya tidak sah, nggak diterima sama Allah. Bagaimana cara memperbaiki atau membenarkan Fatihah? Dibacanya harus pelan-pelan dan sesuai makharijul huruf. Ini pentingnya belajar tahsin Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Fatihahnya dibaca. Jadi jangan sholat tuh Amin. Itu nggak sah sholat kita. Tapi harus step by step. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dihayatin. Pengucapan Fatihahnya adalah ilmu tahsin, gerakan dan tata caranya adalah ilmu fiqih, renungan bacaan Fatihah adalah ilmu tauhid, tasawuf. Ini kita sholat Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata bismillah aja kita hayatin. Ya Allah, kalau bukan karena Allah saya nggak bisa diri melaksanakan sholat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak bisa saya tiap 5 waktu menjalankan ibadah. Maha Rahman Allah, Maha Rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, semua pujian kembalinya kepada Allah pokoknya. Ya, semua pujian kebaikan kembali kepada Allah. Gak ada yang dapat dipuji melebihi Engkau ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembaliin sama Allah. Kalau ada orang sholatnya sampai nangis, dan nangisnya bukan karena masalah hidupnya atau habis berantem sama lakinya, tapi dia nangisin bacaan sholat yang sedang dia hayati, ibu, itu baru Fatihah. Belum lagi doa-doa yang lain. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, itu dihayatin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha. Itu begitu tangan kita nunjuk, itu sambil dihayatin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu kalau pernah umroh atau haji, mudah-mudahan yang belum insya Allah kepanggil semua segera ya. Itu kalau kita lagi jadi imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu seringkali kita dengar dari para imam masjid di sana, mereka nangis, baru baca Fatihah nangis. Atau ada para imam masjid yang ketika ketemu ayat-ayat dalam Quran, mereka baca surah pendek setelah Fatihah, mereka nangis. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nangis mereka.
Ya Allah, ratapin dosanya, merenungin ayat Qur'annya. Makanya ibu pulang dari sini, kita coba nih zuhur ini, kita coba, bisa nggak kita nangis? Tapi jangan dipaksa juga. Nah itu kalau itu memaksa tapi tidak dari hati, ya. Maka setiap gerakannya harus dihayati. Ada Imam Hatim Al-Asam namanya. Ini kita belum masuk dalam bahasan ya Bu ya. Imam Abu Hatim Al-Asam, beliau mengatakan begini, ditanya sama muridnya, wahai Syekh, bagaimana cara biar sholat kita khusyuk? Bu, susah nggak sholat khusyuk? Kenapa susah? Gangguannya banyak. Itu nanti kita bahas insya Allah di bulan-bulan yang akan datang. Ada 9 anak iblis ya, dengan tugasnya masing-masing. Termasuk ada yang namanya dasi, ada wahan dan lain sebagainya. Ada yang tugasnya ganggu rumah tangga, ada yang bikin ragu kalau habis wudu, ini tadi buang apa enggak ya, batal apa enggak ya, itu ada yang begitu tuh. Ada lagi yang tugasnya ngeganggu dalam sholat, ngebisikin, lupa bilangan rokaat. Yang zuhur, asar, sama isya seringkali itu udah 3 apa 4 ya, 5 perasaan. Berarti 1, kita nggak fokus, banyak yang kita pikirin. Makanya faidah farok tafan sok, kalau punya perkara belum kelar, kelarin dulu, jangan sampai dibawa dalam sholat. Tutup dulu. Ibu-ibu buka Shopee sama live TikTok, ini jilbab yang warna merah marun apa merah bata ya? Merah marun dah, cakep nih bajunya apa merah bata ya katanya. Di check out dulu dalam keranjang, begitu habis check out jilbab warna merah, ibu sholat, Allahu Akbar, setan ngebisikin, merah bata cakep kayaknya, terang di muka. Dibayangin sama kita, merah bata aja dah, kalau gitu yang motifnya ini dan lain sebagainya. Nah itu ada setan yang tugasnya memang memberi was-was, membisikkan kita biar kita nggak khusyuk dalam sholat. Makanya kata Imam Hatim Al-Asam, Imam Abu Hatim Al-Asam, beliau itu setiap mau sholat tuh baca kulhu. Jadi sebelum kita takbir Allahu Akbar, kita niat baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lagi mengesahkan Allah, minta pertolongan Allah bahkan ketika kita mau ibadah. Kita mau ibadah aja masih minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, jangan jadikan ibadah saya ini tujuannya bukan Engkau. Maka beliau baca kulhu dulu, ya. Atau pesan beliau, kalau pengen khusyuk dalam sholat, bayangkan kita sholat ini lagi berdiri, di bawah kaki kita itu jembatan Siratal Mustaqim. Tipis rambut satu helai dipotong 7. Tipisnya bukan main tuh. Bayangin kita lagi berdiri, dan bayangkan di belakang kita ada malaikat maut yang nungguin, ya, lalai dikit malaikat udah nungguin di belakang. Sebelah kanan kita surga, sebelah kiri kita neraka. Di depan kita, bayangkan kalau kita sedang sholat di dalam Ka'bah, di depan Ka'bah. Mohon maaf ibu-ibu, itu bayangkan aja, bukan berarti mentang-mentang kita depan Ka'bah sholat kita bisa lebih khusyuk ya. Padahal orang khusyuk dan niat lillah itu nggak boleh karena momentum atau tempat.